Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kelompok kami dengan judul Pengaruh Kesuksesan MUA di Indonesia dalam Menjalankan Usaha di Bidang Jasa Make Up. Di kelompok kami, yang pertama ada Arina Manasukana dengan NIM belakang 16, yang kedua ada Selvi Octavia dengan NIM belakang 17, yang ketiga ada Miftah Bishria dengan NIM belakang 2, yang keempat ada Batul Aulidia dengan NIM belakang 44, yang kelima ada Ulfatul Munawaro dengan NIM belakang 45, dan yang keenam ada Evani Fitra Maharni dengan NIM belakang 46. Next. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Tata rias atau make up adalah suatu seni untuk meningkatkan ketampilan wajah menjadi sempurna. Pengaplikasian tata rias pada individu terutama perempuan dewasa menjadi semakin penting. Saya sebagai kebutuhan pribadi, riasan wajah juga merupakan tolak ukur profesionalitas perempuan dalam dunia pekerjaan. Sehingga semakin banyak wanita yang memiliki banyak kesibukan namun tetap membutuhkan riasan wajah. Hal ini dapat memunculkan peluang dalam usaha tata rias atau biasa disebut dengan make up artist. Persaingan antara make up artist sebagian besar terletak pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh MUA kepada konsumen, yang berarti kemampuan make up artist tersebut memberikan layanan serta hasil tata rias sebaik-baiknya kepada konsumen. Layanan yang diberikan kepada konsumen terhadap jasa make up akan menunjukkan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian atau penggunaan kembali jasa make up tersebut. Menurut Ciptono 2006.259 menyatakan bahwa kualitas pelayanan terdiri dari tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Dengan kata lain, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu layanan yang diharapkan expected service dan layanan yang dirasakan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan harapan, maka kualitas jasa yang dipersepsikan baik dan memuaskan. Pertumbuhan sektor jasa dewasa ini berkembang begitu cepat. Ada beberapa alasan yang menjelaskan fenomena tersebut terjadi, yaitu perusahaan demografis, psikografis, sosial, perekonomian, politik, dan hukum. Semakin maraknya sektor jasa mengundangkan pemikiran untuk mengembangkan sektor jasa tersebut. Dalam sebuah bisnis yang menawarkan jasa, memang tidak diragukan lagi jika publikasi sangatlah penting. Dalam perancangan publikasi ini dapat dilakukan perancangan karya berupa katalog, poster, flyer, kartu nama untuk publikasi cetak, dan video untuk publikasi di media. Pemilihan media publikasi ini dikarenakan belum adanya media cetak penunjang untuk sarana publikasi. Selama ini publikasi hanya berbentuk foto dan video yang ditampilkan di media sosial Instagram, Facebook, dan WhatsApp seperti kebanyakan MUA lainnya. Dalam publikasi di media, pengambilan foto dan video diambil dan pengeditan dengan semenarik mungkin, serta menyesuaikan dengan tren yang sedang banyak digemari oleh masyarakat. 1.2 Rumusan masalah 1.2.1 Bagaimana cara pengerjaan tata rias atau make up dilakukan terhadap konsumen? 1.2.2 Apa yang menjadi faktor kendala saat tata rias konsumen dikerjakan? 1.2.3 Bagaimana upaya yang dilakukan oleh MUA dalam menentukan harga kepada konsumen? 1.2.4 Bagaimana strategi yang dilakukan dalam mengembangkan dan memperluas jaringan jasa make up agar dapat dikenal oleh masyarakat luas? 1.3 Tujuan kegiatan 1.31 Untuk mengetahui cara pengerjaan tata rias atau make up yang dilakukan terhadap konsumen. 1.3.2 Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor kendala saat tata rias konsumen dikerjakan. 1.3.3 Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh MUA dalam menentukan harga kepada konsumen. Dan yang terakhir 1.3.4 Untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam mengembangkan dan memperluas jaringan jasa make up agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. 1.4 Luaran 1.4.1 Menghasilkan suatu jasa make up.
yang profesional dan totalitas dari MUA. 1.4.2 menghasilkan ciri khas makeup tersendiri untuk membedakan makeup dengan MUA lainnya. 1.4.3 terciptanya inovasi tren makeup terbaru dari MUA yang akan memberikan kesan baik terhadap masyarakat umum dalam tujuan untuk merias diri dengan menggunakan jasa MUA. 1.4.4 Luaran yang diharapkan dalam program kreativitas ini sangat besar bagi kami pada jasa makeup artist atau MUA untuk bisa tercapai dan selalu mengikuti perkembangan zaman tentang makeup serta menjadi salah satu solusi untuk mempermudah diri sendiri jika terdapat acara yang membutuhkan riasan wajah. 1.5 Manfaat 1.5.1 dapat menjadi sarana penyaluran ide kreatif dan inovatif anak-anak muda serta memberikan solusi terhadap masyarakat yang tidak bisa menggunakan alat kecantikan atau makeup. 1.5.2 Pengguna jasa akan lebih mudah merias diri jika terdapat suatu acara karena dengan cara MUA ini dapat memberikan riasan wajah sesuai dengan kebutuhan. 1.5.3 Dengan orang yang sudah belajar dan terlatih pada bidang makeup diharapkan dapat membantu masyarakat yang belum terlatih dan tidak terbiasa untuk menggunakan makeup. 1.5.4 menjadi cikal bakal untuk menunjukkan skill makeup dan mencari pengalaman sesuai passion-nya yaitu makeup. Bab 2, Gambaran Umum Rencana Usaha. 2.1 Gambaran umum bisnis ini bergerak di bidang yang sangat dibutuhkan oleh setiap wanita, yaitu kecantikan yang mengkhususkan pada wajah. Setiap wanita ingin dirinya terlihat cantik, apalagi ketika mereka ingin menghadiri sebuah acara besar dan resmi. Make up menjadi salah satu masalah yang sangat dikhawatirkan. Di setiap make up yang saya ukir di wajah para konsumen pastinya menggunakan produk-produk yang terjamin BPOM-nya dan kehalalannya, karena kulit wajah menjadi rusak. Make up yang ditawarkan juga memiliki beberapa model yang dapat menyesuaikan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Misalnya untuk pengantin memerlukan make up tahan lama atau biasanya disebut matte, sedangkan untuk make up wisuda dibutuhkan make up flawless yang dapat membuat fresh dan juga lebih mudah. Produk seperti penjelasan di atas bahwa produknya saya gunakan terjamin BPOM dan kehalalannya. Berikut rinciannya. Foundation dengan harga 300.000, concealer dengan harga 150.000, bedak tabur atau padat harga 300.000, eyeshadow harga 200.000, eyeliner dengan harga 200.000, eyebrow dengan harga 100.000, mascara dengan harga 250, blush on dengan harga 350, highlighter dengan harga 200.000, lipstick lip matte harga 200.000, lip gloss dengan harga 200.000, brush dengan harga 500.000, dan beauty blender dengan harga 250. Next. Dua pangsa pasar. Karena make up merupakan hal yang sangat dikhawatirkan wanita, khususnya yang tidak mahir dalam merias wajah, maka target pasar dari bisnis ini adalah pengantin, mahasiswa atau pelajar, karyawan, dan selebriti. Di luar target yang ditetapkan, juga sebenarnya make up bisa digunakan oleh laki-laki yang memang dalam acara ia membutuhkannya. 2.3 Potensi sumber daya dan peluang pasar. Lingkungan masyarakat yang semakin banyak memiliki minat dan bakat di bidang tata rias membuat usaha jasa di bidang tata rias atau MUA semakin banyak digandrungi. Banyaknya pelatihan dan beauty class yang sering diadakan oleh para MUA bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka. Next. Belajar dari beauty class ataupun pelatihan private secara langsung akan mengembangkan bakat dalam merias wajah. Teknik-teknik dasar hingga yang sulit, lambat laun akan mudah untuk dikuasai. Masyarakat juga semakin mulai menyadari, selain kebutuhan tata rias yang akan terus berkembang dan tidak akan tergerus oleh zaman, bekerja menjadi MUA juga dapat menjadi perantara untuk menyalurkan hobi dan passion di dunia seni maupun kecantikan. Seperti pengertian passion sendiri adalah keinginan kuat terhadap kegiatan yang disenangi, yang mana mereka menyisihkan waktu serta tenaga yang dipunyai untuk kegiatan ini. Dengan seperti itu, banyak dari kalangan masyarakat yang tergiur untuk mengikuti dan belajar menjadi seorang MUA yang profesional. Next.
Dari banyaknya potensi jasa MUA yang semakin berkembang dan semakin banyak pesaing, maka muncul ide untuk memberikan relasi dan inovasi baru dalam berpromosi di sosial media, yaitu memberikan sejumlah pengertian tentang makna terkait baju pengantin dan make up yang dikenakan, dan juga kita akan memberikan sebuah kesan tersendiri bahwa apa yang disuguhkan oleh jasa MUA ini merupakan pilihan terbaik di hati masyarakat. Karena seiring berkembangnya dunia digital, saat ini mulai banyak bermunculan konten video tutorial makeup di YouTube maupun sosial media lain yang menimbulkan minat masyarakat untuk mulai menekuni karir di bidang promosi jasa makeup. Berikut adalah tabel perkiraan rencana penjualan dan pangsa pasar. Bulan pertama dengan permintaan 1.000, penawaran 90, peluang pasar 910, rencana penjualan 60, dan pangsa pasar 6%. Lalu bulan kedua, permintaan 1.200, penawaran 100, peluang pasar 1.100, rencana penjualan 80, dan pangsa pasar 6%. Lalu bulan ketiga ada permintaan 1.500, penawaran 120, peluang pasar 1.380, rencana penjualan 100, dan pangsa pasar 6%. Lalu bulan keempat ada permintaan 2.000, penawaran 150, peluang pasar 1.850, rencana penjualan 150, dan pangsa pasar 7%. Lalu pada bulan kelima ada permintaan sekitar 25.000, penawaran 170, peluang pasar 2.330, rencana penjualan 300, dan pangsa pasar 8%, dengan total pangsa pasar semua 33%. Lalu ada A, kolom permintaan. Data yang diambil berdasarkan jumlah acara yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Kedaung Kali Angke mulai dari pernikahan, ulang tahun, dan lainnya. Lalu ada B, kolom penawaran. Next. Data penawaran diambil dari kemampuan saya melihat wajah pelanggan per hari sekitar 3-5 orang. Jadi dapat diakumulasikan dalam sebulan 3 dikali 30 dikurangi 90 orang dan seterusnya. Next. 2.4 Analisa kelayakan. Dalam 1 bulan diperkirakan pelanggan yang menggunakan jasa makeup sebanyak 90, yang berarti rata-rata dalam 1 hari ada 3 pelanggan. Dari data harga di atas, harga yang ditetapkan untuk setiap model rata-rata adalah 150.000 per orang. Next. Strategi pemasaran. Strategi yang saya gunakan untuk meningkatkan penjualan adalah dengan memperbanyak promosi di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Saya juga memberi harga khusus bagi pelajar dan mahasiswa, ataupun saya bekerja sama dengan brand makeup yang cukup banyak diminati. Selain itu, saya juga membuat beberapa contoh makeup yang saya terapkan pada orang yang saya pilih untuk menjadi model, agar pelanggan memiliki pilihan seperti apa makeup yang diinginkan. Bab 3, metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu input proses dan output produksi sebagai berikut. 3.1 Input praproduksi. Sebelum melakukan proses produksi, kami melakukan survei pasar sebagai langkah awal merencanakan inovasi untuk mengetahui kondisi pasar dan minat konsumen. Setelah itu kami melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan bertahan dalam waktu jangka panjang. Tahap terakhir pemilihan part. Yang pertama, menentukan konsep make up yang sesuai dengan adat yang dipilih pelanggan, membersihkan wajah terlebih dahulu, memberikan moisturizing ke wajah untuk melembabkan wajah, biasanya menggunakan apa yang biasa digunakan oleh pelanggan, kemudian memberikan primer ke bagian area wajah atau sekitar area T-zone, selanjutnya menggunakan foundation dengan shade yang cocok warna kulit pelanggan, lalu mengaplikasikan kontur wajah untuk memperkuat struktur wajah sekaligus membentuk area-area tertentu sesuai keinginan pelanggan. Setelah rata, langsung menggunakan bedak padat atau tabur yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan meratakannya menggunakan brush. Lanjut ke bagian mata dengan menggunakan eyeshadow warna yang diinginkan pelanggan dan gunakan aplikator medium eyeshadow brush untuk mengaplikasikannya. Sehabis menggunakan eyeshadow, berlanjut ke step alis. Jika sudah sesuai dengan keinginan pelanggan, lanjut menggunakan blush on di bagian pipi kanan dan kiri agar terlihat lebih fresh. Selanjutnya ke step terakhir dalam make up yaitu lipstick atau lip matte sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Output.
Output yang dihasilkan pada bisnis yang dijalankan ini adalah make up yang indah dan cantik sesuai keinginan pelanggan dan yang pastinya akan membuat tampak indah dan mudah dan bersinar. Bab 4 yaitu biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 terdapat anggaran biaya, yang dimana uraian biaya nomor 1 peralatan penunjang 20% dengan jumlah 640.000, yang kedua bahan habis pakai 50% dengan jumlah Rp1.600.000, yang ketiga ada perjalanan 15% dengan jumlah Rp480.000, dan yang keempat lain-lain 15% dengan jumlah Rp480.000 dan total pengeluarannya yaitu jumlahnya Rp3.200.000. 4.2 terdapat jadwal kegiatan yang dilakukan oleh jasa MUA dengan kegiatan yang pertama 1. Persiapan proposal usaha, yang kedua survei bahan dan alat, yang ketiga pengadaan peralatan, yang keempat pengadaan media promosi, dan yang kelima menjalankan usaha, dan yang keenam pemasaran produk. Next. Dan berikut ini adalah daftar pustaka untuk referensi kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.